Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvi Jatwayuni, mahasiswa dari mata kuliah Perencanaan, Permukiman, dan Perkotaan. Pada video ini saya akan memaparkan perencanaan pengembangan wilayah Kecamatan Kedaton, salah satu kawasan strategis di Kota Bandar Lampung. Salah satunya terlihat garis merah di mapping layout adalah kawasan Kedaton. Dari peta ini terlihat memiliki pola ruang campuran seperti permukiman, sekolah, pedagang, dan ruang terbuka hijau atau disebut RTH. Kecamatan Kedaton merupakan salah satu pusat kegiatan di Bandar Lampung. Dengan posisi yang strategis, Kedaton menjadi wilayah penting bagi perkembangan kota Bandar Lampung. Efisiensi ruang merupakan upaya mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang terbatas agar dapat mendukung fungsi permukiman dan kegiatan masyarakat secara maksimal. Di Kedaton terdapat beberapa tantangan seperti tingginya kepadatan penduduk, minimnya ruang terbuka hijau, dan penggunaan lahan yang tidak merata. Sebagai kawasan yang berkembang pesat, Kedaton menghadapi beberapa permasalahan utama seperti pertama, kepadatan permukiman dan minimnya ruang terbuka hijau. Kedua, kemacetan di koridor utama. Ketiga, kurangnya fasilitas pedestrian yang ramah pejalan kaki. 4. Belum optimalnya penerapan konsep smart city di tingkat lingkungan. 5. Keterbatasan sistem drainase di beberapa titik. 6. Kabel listrik yang berantakan dan sangat mengganggu. Tadi sudah melihat permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Kedaton. Sekarang kita melihat smart infrastruktur yang ada di Citraland. Infrastruktur modern yang mendukung kota cerdas. Di Citraland, jaringan listrik bawah tanah aman dan minim risiko gangguan. Kedua, fiber optik internet untuk konektivitas cepat dan stabil. Ketiga, sistem drainase modern untuk mencegah banjir. Dan keempat, pencahayaan jalan otomatis menggunakan sensor. Infrastruktur ini menjadi fondasi utama Smart City karena mendukung mobilitas, keamanan, dan efisiensi energi. Citraland memiliki konsep Smart Environment atau lingkungan yang dikelola dengan prinsip kota berkelanjutan. Pertama, banyak ruang terbuka hijau. Kedua, danau buatan, taman tematik, dan jogging track. Ketiga, sistem pengelolaan sampah lebih teratur. Ketiga, upaya konservasi air dan ruang hijau. Konsep ini sangat sesuai dengan pilar Smart Environment dalam Smart City. Smart Mobility. Meskipun tidak memiliki transportasi publik internal canggih, ada beberapa elemen cerdas di dalamnya seperti jalan lingkungan yang rapi dan ramah pejalan kaki, penataan parkir. Ketiga, pemasangan rambu digital dan lampu hemat listrik. Ini mendukung mobilitas dan nyaman skala kawasan.
Perencanaan permukiman harus mempertimbangkan aspek fisik, sosial, dan lingkungan. Untuk Kecamatan Kedaton, langkah penataannya dapat mencakup satu zonasi wilayah yang jelas, membedakan area perdagangan, permukiman, ruang publik, fasilitas umum, dan area pendidikan. Kedua, revitalisasi permukiman padat, meningkatkan kualitas infrastruktur seperti drainase, sanitasi, jalan lingkungan, dan ruang terbuka. Ketiga, penataan jalur pejalan kaki, menyediakan trotoar yang aman dan nyaman terutama di daerah kampus dan pusat perdagangan. 4. Peningkatan akses transportasi, menata halte, jalur bus, dan titik transit agar mobilitas lebih efisien. Kelima, pengembangan kawasan edukatif, maka kawasan ini dapat diarahkan menjadi zona inovasi, pusat UMKM, mahasiswa, dan ruang kreativitas. Efisiensi ruang adalah konsep bagaimana lahan yang terbatas di perkotaan dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kualitas lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Di Kecamatan Kedaton, efisiensi ruang menjadi penting karena tingginya kepadatan permukiman dan pertumbuhan kawasan komersial. Beberapa prinsip efisiensi ruang yang dapat diterapkan di Kedaton antara lain adalah 1. Mix as development, menggabungkan fungsi permukiman, perdagangan, dan jasa dalam satu kawasan. Kedua, pemanfaatan ruang vertikal, mengurangi ekspansi horizontal dan memaksimalkan bangunan bertingkat untuk hunian dan usaha kecil. Ketiga, optimalisasi ruang publik dan RTH, ruang terbuka seperti taman, area bermain, jogging track, lapangan, dan taman edukasi. 4. Penataan ruang untuk transportasi, pengaturan parkir, trotoar lebar, dan jalur sepeda, meningkatkan efisiensi ruang jalan. Dengan menerapkan prinsip tersebut, Kedaton dapat menjadi kawasan yang lebih tertata dan efektif dalam menggunakan jalan lahan. Korea Selatan memiliki banyak kota yang menerapkan teknologi cerdas, mulai dari Seongdo, Seoul, Busan, hingga Sejong. Dari kota-kota ini, kita dapat melihat bagaimana konsep smart city diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari Korea Selatan, kita bisa meniru digitalisasi layanan publik, aplikasi pelaporan, dan layanan administratif. Kedua, transportasi cerdas, integrasi angkutan umum dan informasi real time. Ketiga, smart environment, manajemen sampah modern, RTH, sensor lingkungan. 4. Gerakan masyarakat sadar teknologi, edukasi digital untuk masyarakat. 5. Pemanfaatan IoT, keamanan lingkungan, lampu pintar, CCTV terintegritas. Dari Korea Selatan, kita dapat melihat zona wilayah yang jelas, membedakan area perdagangan, permukiman, ruang publik, dan fasilitas umum, serta tataan halte, jalur bus, dan titik transit